Baik, ada pertanyaan terkait dengan tugas ataupun nilai yang saya berikan lewat Google Classroom? Tidak ada, Pak. Oke. Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan materi sedikit tentang apa namanya perkuliahan kita. Beberapa waktu lalu saya sudah menerangkan tentang langkah, gitu ya, langkah-langkah, kemudian pendekatan, ya, pendekatan sudah. Nah, sekarang saya kalau tidak salah pendekatan mimetik juga sudah itu ya. Cuman saya ingin menekankan kembali. Nanti ada korelasinya antara pendekatan mimetik gitu ya, artinya melihat karya sastra dengan lingkungan atau universe gitu ya, kaitannya dengan expressive approach atau pendekatan ekspresif ya. Nah, kalau di dalam pendekatan mimetik gitu ya, karya sastra itu selalu dikaitkan dengan isu-isu sosial yang terjadi di dalam masyarakat ya. Untuk ekspresif gitu ya, itu karya sastra itu dikaitkan dengan keadaan ataupun kondisi psikologis pengarang gitu. Ini ada relevansinya antara pengarang dengan kondisi sosial gitu ya, karena dua-duanya itu saling mempengaruhi ya. Jadi pengarang itu mendapatkan inspirasi dari apa yang terjadi di masyarakat, tetapi pengarang itu juga memiliki visi dan misi ingin mempengaruhi lingkungan ataupun masyarakatnya juga gitu. Jadi banyak contoh karya sastra yang mengkritisi apa namanya persoalan-persoalan sosial gitu ya, yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai yang harusnya menjadi pegangan di dalam masyarakat itu sendiri. Contohnya adalah karya semamanya Hamka ya, Profesor Abdul Karim Amrullah gitu ya. Hamka itu banyak menulis karya sastra terkait dengan kebobrokan moral ataupun kesalahan-kesalahan interpretasi di dalam implementasi nilai-nilai Islam di dalam masyarakat Minangkabau gitu semuanya. Itu karya Hamka. Baik yang ada di dalam novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ataupun di bawah lindungan Ka'bah. Di dalam karya Hamka juga sering dituliskan itu Hamka mengkritisi apa namanya kaum tua gitu ya, yang masih menggunakan pedoman yang tidak sesuai dengan tuntutan zaman gitu, bahkan bertentangan dengan nilai-nilai Islam ya, seperti contohnya ya apa namanya dominasi orang tua terhadap anak gitu ya, atau sistem nenek mama ya kalau tidak salah itu ya, yang dianggap Hamka itu sebagai budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam gitu ya. Nah, itu salah satunya. Kemudian yang kedua, kalau kita baca karya sastra Kunto Wijoyo atau Ahmad Tohari gitu ya, Ahmad Tohari gitu ya. Ahmad Tohari itu juga mengkritisi tentang budaya Jawa gitu ya, yang banyak melakukan apa ya namanya, atau mengalami diskriminasi atau melakukan diskriminasi terhadap perempuan Jawa pada waktu itu gitu, pada saat kerajaan. Contohnya masih ada pergundikan gitu ya, kemudian bagaimana perilaku orang-orang kaya ataupun ningrat zaman dulu gitu ya, yang berlaku sewenang-wenang terhadap kaum perempuan gitu ya. Nah, itu apa namanya beberapa contoh karya sastra Indonesia yang difungsikan sebenarnya untuk mengkritik kondisi sosial masyarakat. Kalau di Inggris ya
George Bernard Shaw gitu ya, seorang politikus sekaligus sebagai sastrawan, dia mengkritik bagaimana masyarakat Inggris atau pemerintah Inggris, kerajaan Inggris itu sering menggunakan nilai-nilai ideologis gitu ya untuk menekan gitu ya, ataupun ingin menghegemoni masyarakat ataupun masyarakat kecil gitu ya yang ada di kerajaan Inggris pada waktu itu gitu. Nah, George Bernard Shaw juga mengkritisi kekuasaan absolut gitu ya yang sering menimbulkan atau sering melahirkan adanya sikap-sikap diskriminatif gitu ya dan ketidakadilan yang terjadi di dalam masyarakat Inggris. Atau kelas-kelas pemilik modal gitu ya. Jadi pengusaha, kemudian para pemilik modal itu sering bermain ya untuk tujuan gitu ya melemahkan kaum yang tertindas begitu. Kalau terkait dengan perempuan, semuanya Jane Austen gitu juga itu menuliskan tentang perasaan-perasaan perempuan gitu ya yang di dalam masyarakat Inggris itu juga didiskriminasi. Sebenarnya kalau kita runut gitu ya, persoalan-persoalan feminisme, persoalan-persoalan perempuan, diskriminasi terhadap kaum perempuan, itu di negara manapun, di masyarakat manapun itu terjadi gitu. Dan justru di barat itu mereka justru sangat diskriminatif dan jauh lebih diskriminatif dibandingkan dengan nilai-nilai Islam. Meskipun sekarang gitu ya pendapat orang kadang memutarbalikkan gitu ya. Jadi Islam dianggap sebagai agama yang supresif gitu atau diskriminatif terhadap kaum perempuan. Padahal kalau dilihat dari keberadaan Islam atau lahirnya Islam itu adalah to liberate ya all human being gitu ya. Semua manusia atau semua makhluk hidup itu sesuai dengan porsinya masing-masing, sesuai dengan kodrat ataupun fungsi mereka masing-masing. Nah, sayangnya gitu kalau di barat itu mereka tidak memiliki standar atau tidak mengakui adanya kodrat gitu ya. Sehingga kebebasan itu justru merusak mereka sendiri gitu. Contohnya kaum perempuan yang tidak mau menikah gitu, tidak mau melahirkan dan lain sebagainya dengan alasan kebebasan mereka tidak mau diganggu. Nah, nilai-nilai perjuangan kaum perempuan ini juga direfleksikan di dalam karyanya Jane Austen. Ya. Kemudian ya kalau persoalan-persoalan lain tentang kemiskinan, tentang tentang eksploitasi anak, yaitu ada di novel semuanya Huckleberry Finn gitu ya. Huckleberry Finn itu banyak mengungkap gitu ya bagaimana karena kondisi ekonomi gitu ya yang sulit gitu bagi orang tua mereka sehingga orang tua ya nggak tahu dengan terpaksa ataupun dengan tujuan yang jelas itu memperdayakan anak-anak untuk kepentingan mereka dan menariknya gitu apa yang digambarkan di dalam novel Huckleberry Finn itu terjadi juga sampai hari ini ya sampai hari ini kalau kita melihat di jalanan-jalanan di Indonesia itu di kota-kota besar terutama di Jogja juga termasuk itu banyak anak-anak kecil yang mangkal di traffic light gitu atau di lampu merah begitu mereka bekerja gitu ya ya sebenarnya bukan keinginan murni mereka gitu tidak semuanya itu keinginan murni mereka tetapi banyak ternyata menurut beberapa penelitian itu bahwa anak-anak yang berada di jalanan itu dipaksa oleh orang yang lebih senior kadang orang tua ada juga teman gitu ya ataupun penguasa-penguasa kelompok ataupun gengs gitu ya yang mengeksploitasi anak-anak untuk
mendapatkan keuntungan dengan mengemis di jalanan atau mengamen begitu ya. Apa yang digambarkan di dalam novel Huckleberry Finn itu sangat-sangat relevan dan sampai hari ini tuh masih terjadi. Nah, makanya kalau teman-teman berminat gitu ya meneliti karya sastra terkait dengan anak-anak jalanan, ya salah satunya adalah Huckleberry Finn itu yang bisa kita kaitkan dengan persoalan-persoalan eksploitasi anak di jalanan karena kemiskinan, karena pemerintahan yang tidak adil dan lain sebagainya sehingga melahirkanlah persoalan-persoalan seperti itu. Nah, contoh-contoh tadi novel yang saya sebutkan itu adalah bagian kalau kita interpretasikan adalah bagian daripada upaya seorang sastrawan gitu ya untuk merubah dunia, merubah lingkungan sosial dengan ide-ide yang cemerlang ya lewat karya sastra. Karena itu sastra kita kembalikan kepada fungsinya sebagai dulce et utile, yaitu sesuatu yang menghibur tetapi sekaligus mendidik gitu ya. Pendidikan itu akan lebih nyata kalau seumpamanya kita melihat dan bisa mengkomparasikan apa yang terjadi di masyarakat dan bagaimana gambaran di dalam karya sastra. Termasuk sekarang yang paling populer di Indonesia adalah lahirnya FLP, Forum Lingkar Pena, ya itu bisa menjadi salah satu contoh gerakan kebudayaan bersastra gitu ya yang memiliki cita-cita luhur yaitu ingin mendakwahkan Islam dengan karya sastra sehingga lahir ayat-ayat cinta, kemudian Negeri Lima Menara, kemudian apa itu ya Laskar Pelangi dan lain sebagainya. Nah di situ ada nilai-nilai Islam gitu ya, ada nilai-nilai kebenaran universal juga gitu ya, yang disampaikan oleh pengarang dengan tujuan ingin mempengaruhi masyarakat pembaca begitu ya. Nah, cuman sejauh mana efektivitas karya sastra itu gitu ya untuk mempengaruhi masyarakat ya tergantung masyarakatnya itu sendiri. Kalau di Australia itu tingkat daya bacanya itu luar biasa. Jadi setiap orang itu membaca buku dalam sehari itu minimal ya 1 sampai 2 jam katakanlah. Makanya seminggu itu paling tidak itu 1 novel, sebulan itu minimal 2 novel ya. Itu untuk orang-orang dewasa, baik mereka kuliah di jurusan sastra. Kalau di sastra tentunya pasti lebih banyak ya. Mereka yang umum gitu ya, yang non kuliah di sastra itu mereka kebanyakan membaca karya sastra. Nah, makanya fungsi sastra itu sangat besar pengaruhnya terhadap kondisi sosial politik di negara-negara maju. Berbeda dengan di Indonesia, ini daya baca di Indonesia itu sangat-sangat lemah ya. Bahkan menurut UNESCO gitu ya, masyarakat yang punya daya baca itu perbandingannya adalah 0,001. Jadi dari 1.000 orang itu hanya 1 orang yang benar-benar memiliki minat baca yang tinggi ya. Itu kan sangat-sangat memprihatinkan ya. Jadi dari 1.000 orang itu hanya 1 orang ya yang memiliki daya ataupun minat baca yang tinggi ya. Jadi harapannya mahasiswa jurusan sastra Inggris itu ya salah satunya gitu. Karena di jurusan sastra bisa tidak bisa Anda harus membaca karena sastra itu medianya adalah bahasa dan tulisan ya. Karena itu membaca harus menjadi trademark ataupun ciri khas gitu ya teman-teman sastra Inggris. Jadi kalau mahasiswa sastra Inggris ya harapannya punya koleksi buku itu ya lulus S1 yang minim katakanlah 100 buku, 200 buku lah. Katakanlah seperti itu. Ya karena memang penekanan untuk membaca itu sangat-sangat tinggi. Itu saya kira ada pertanyaan dari apa yang saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak mau nanya, George. Ya silakan Irvin. George Benarso itu
dia di dalam karya sastranya itu hanya mengkritisi kerajaan Inggrisnya kah atau lingkup masyarakat di Inggrisnya, Pak? Misalkan perilaku atau norma-norma yang berlaku di sana gitu, Pak. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih, Irvin. Nah, George Pinarso ini unik ya. Jadi kalau di Indonesia itu mungkin sama seperti dengan Hamka ya. Jadi Hamka itu ya kiai, ya tokoh masyarakat. Karena kiai ya pasti tokoh masyarakat. Kemudian politikus juga dimasumi. Kemudian apa namanya penulis, sastrawan, ya. Dan karya-karyanya itu bukan hanya karya sastra. Hamka itu menulis tafsir namanya tafsir Al-Azhar gitu ya. Jadi dia multi talenta. Padahal makanya dia mendapat julukan profesor doktor karena padahal dia cuma lulusan SMA karena tulisannya itu luar biasa banyak dan sekelas dengan profesor gitu ya. Karena saking apa namanya, saking sukanya belajar, membaca gitu ya, sampai tinggal di Mekah dan lain sebagainya begitu. Nah, yang hampir sama dengan George Pinarso. Tapi setahu saya kalau George Pinarso itu dia hanya seorang politikus ya. Jadi selain sastrawan dia aktif di partai politik ya. Karena apa? Karena menurut dia berpolitik praktis sekaligus sebagai sastrawan itu dua kendaraan efektif untuk mempengaruhi masyarakat, untuk merubah masyarakat. Kalau bacaan ataupun dia berkarya sastra itu adalah ingin merubah banyak orang, bukan hanya di Inggris tapi juga di seluruh dunia. Tapi kalau dia berpolitik praktis, maka otomatis dia akan memberikan masukan-masukan karena ketika dia masuk parlemen ataupun masuk DPR, MPR gitu ya, itu dia bisa mengusulkan gagasan-gagasan sesuai dengan idealisme yang dia sampaikan di dalam karya sastra. Nah, otomatis kalau dengan demikian gitu ya, kritik yang disampaikan oleh George Pinarso itu bukan hanya kepada pemerintah ataupun kerajaan Inggris, tetapi juga kepada masyarakat di sekitarnya. Ya, contohnya di dalam karya drama, teks drama Man and Superman gitu ya. Man and Superman, ya, di situ ada manusia dan super manusia. Jadi di situ ada sebuah ironi gitu. Bagaimana George Pinarso menggambarkan bahwa eksploitasi ataupun dominasi yang apa istilahnya, yang kuat dengan yang lemah itu bukan semata-mata disebabkan oleh yang kuat gitu ya. Karena terkadang sikap masyarakat sendiri yang apa namanya memilih untuk menjadi lemah gitu ya. Itu kan seperti itu. Contohnya di Indonesia gitu kadang kan. Di Indonesia ini kita menemukan masyarakat yang tidak mau berkembang gitu. Artinya tidak mau menerima masukan, tidak mau belajar. Jadi dia hanya mengikuti satu kelompok saja gitu. Kalau tidak dari kelompoknya dianggap tidak benar begitu. Dan itu dulu pernah terjadi di Indonesia gitu ya. Sampai kalau ada dosen itu kalau semuanya kuliah di sini gitu, wah dianggapnya lebih top daripada dari apa namanya kuliah di tempat lain begitu. Kemudian kalau atau gini aja kelompok Islam gitu semuanya. Ada kelompok-kelompok Islam gitu ya yang semuanya hanya mau menerima nasihat itu dari kelompoknya sendiri gitu. Jadi kalau dari kiai lain itu dianggap sesat, dianggap salah dan lain sebagainya. Kan sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang masih ada dan itu sangat otoriter gitu. Nah, makanya untuk untuk mengkritisi itu gitu ya. George Pinarso kan menggambarkan itu bagaimana suatu komunitas di dalam Man and Superman itu ya apa namanya tertutup gitu ya. Dan itu kalau kita interpretasikan karya Man and Superman itu sebenarnya kritik juga terhadap golongan tua dan golongan muda gitu. Jadi sama juga dengan yang ada di Indonesia, golongan tua itu biasanya anti perubahan. Kalau ada perubahan sedikit itu dianggap menyimpang gitu. Kayak dulu zaman dulu ya, kalau kita sholat antara pakai sarung dengan pakai celana panjang itu katanya lebih afdol daripada
pakai Pakai sarung gitu. sarung, ya Pak. Ya, iya kan? Iya. Mungkin sekarang masih ada yang menginterpretasikan seperti itu. Padahal dalam Islam itu sendiri ya, yang namanya sholat itu yang penting menutup aurat. Kalau Menutup pakai aurat. sarung dianggap lebih afdol, di Arab nggak ada yang pakai sarung gitu. Iya, pakai gamis yang Pakai udah gamis. panjang. Gitu. Iya. Iya kayak gitu. Atau pakai peci. Kalau pakai peci itu dianggap lebih Islami daripada yang tidak pakai peci begitu. Nanti kalau di Arab nggak ada orang pakai peci. Pakai sorban. Ya, pakai surban gitu ya, dan seterusnya begitu. Jadi ada beberapa kejumudan itu artinya apa ya, orang tidak mau berubah gitu ya, artinya dia hanya menerima nasihat dari kelompoknya sendiri. Yang lebih ironis lagi, banyak orang yang tidak mau menerima nasihat gitu, tidak mau mendengarkan pengajian, tidak mau menerima, tidak mau belajar gitu, tidak mau mendengarkan semuanya. Itu kan sebenarnya motivator itu kan memiliki fungsi yang luar biasa ya menurut saya. Jadi kalau saya mendengarkan motivator itu kan seolah-olah kita ingin berubah gitu, ingin segera berubah, kita bisa mengevaluasi diri setiap hari, aktivitas kita bermanfaat atau tidak, kita ada kemajuan dalam hidup atau tidak, itu tuh kan sangat penting ya. Tetapi ada yang menganggap apa tuh motivator gitu bisanya ngomong tok gitu. Bahkan pernah mendengar sebuah ilustrasi gitu ya yang lucu dan goblok menurut saya. Hidup ini tidak semudah kata-kata Mario Teguh gitu. Ada ya sampai itu pernah trending gitu ya. Saya lupa tahun berapa gitu ya. 2014-an Pak kalau nggak salah. Iya, Yang iya Mario mungkin Teguh. Zaman ya. masih saya SMP dulu ramai Pak motivatornya itu. Iya. Di Metro Iya. TV. Ya benar. Nah itu kan lucu gitu. Padahal kalau kita baca tulisan Mario Teguh, ya setiap orang pasti memiliki kelemahan, memiliki kesalahan ya, sejarah hidup seseorang pasti ada lah gitu yang memiliki kelemahan. Tapi ilmu yang dimiliki Mario Teguh untuk manfaat motivasi orang itu luar biasa gitu ya. Dampaknya itu luar biasa dan banyak orang yang testimoninya itu mengatakan bahwa mereka berubah setelah mendengarkan ceramahnya Mario Teguh dan lain sebagainya gitu. Tapi ada yang sampai mengatakan ya seperti itu. Hidup itu tidak semudah kata-kata Mario Teguh. Itu kan lucu. Jadi orang kalau sudah tidak bisa menerima nasihat itu ya mereka menutup dirinya sendiri dengan ilmu gitu. Padahal ilmu itu kan intinya ya datang dari mana saja, yang penting itu baik dan memberikan manfaat dalam kehidupan kita ya harus kita terima, harus kita implementasikan dalam hidup kita, tidak usah melihat siapa yang menyampaikan. Itu kan dalam Islam kan harusnya seperti itu ya. Jadi karya Man and Superman gitu ya, itu seperti itu. Jadi ada sisi-sisi kritik yang disampaikan oleh George Bernard Shaw terhadap pola berpikir masyarakatnya gitu. Dan itu bukan hanya di Man and Superman. Di dalam teks drama lain itu George Bernard Shaw juga banyak mengkritik sebenarnya tentang konsepnya Darwin, the survival of the fittest gitu ya. Jadi siapa yang kuat itu menguasai yang lemah gitu. Itu sangat banyak di dalam karya-karya sastranya George Bernard Shaw yang mengkritisi masyarakat atau pola pikir masyarakat yang menurut dia itu akan mempengaruhi pola pikir dan pola pikir itu akan mempengaruhi kemajuan mereka ya. Nah, sebenarnya kalau dengan mempelajari novel-novelnya George Bernard Shaw itu pikiran kita akan menjadi terbuka. Oh ya, kita sebagai manusia itu harus banyak belajar, banyak mendengarkan manfaat gitu ya. Nasihat-nasihat yang bermanfaat karena disitulah gitu ya kita akan tergugah gitu. Oh ternyata dunia ini tidak sesulit gitu ya yang kita bayangkan. Gitu. Makanya belajar itu akan merangsang otak kita untuk terus berjuang gitu ya, untuk terus meningkatkan diri karena di situ ilmu itu kan menjadi cahaya ya. Kalau kita terus belajar gitu ya, hidup kita akan semakin mudah, hidup kita akan semakin dinamis gitu ya, dan di situ kemanfaatan hidup kita akan lebih banyak. Tapi kalau kita hanya fokus pada satu persoalan
dan kita tidak bisa membuat variasi aktivitas dalam kehidupan kita, ya sudah kita akan terkungkung gitu ya, atau akan tertutup seperti katak dalam tempurung atau burung dalam sangkar gitu ya, sehingga dunia itu seolah-olah sempit, seolah-olah tidak ada jalan lain gitu. Padahal kalau kita belajar, banyak membaca, banyak mendengarkan nasihat, di situ akan terbuka cakrawala, termasuk yang ada di dalam karya sastra ya. Menurut Horace atau Horace tulisannya itu ya, itu bahwa karya sastra itu adalah media yang tidak tergantikan dengan media lain. Karena apa? Karena di situ ya bahasa yang dipakai adalah bahasa yang indah gitu ya, connotative language gitu ya. Kemudian isinya itu mencakup persoalan-persoalan yang relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Sehingga membaca karya sastra itu adalah salah satu bagian untuk memperkaya wacana dan juga gagasan-gagasan di dalam kehidupan kita. Itu ya Irvin, saya kira. Oh iya, baik Pak. Terima kasih penjelasannya. Oke, Irvin, sama-sama. Ada yang lain, silakan. Ada yang lain, silakan. Belum ada Pak dari saya. Belum ada Pak dari saya. Oke, oke. Ya, Ya, Pak, oke. Ya, Haris, gimana Haris? Haris mau bertanya? Gimana Haris? Nggak ada suaranya. Gimana Haris? Oke, baik kalau tidak ada pertanyaan ya, kuliah kita hari ini sementara cukup dulu ya. Apa namanya? Nanti kita akan lanjutkan minggu depan dan saya sebelum apa namanya kuliah, sebelum memasuki apa namanya akhir persiapan ujian UAS, tolong yang belum mengirimkan tugas segera dikirimkan di Google Classroom ya. Meskipun nilai Anda tidak akan maksimal sesuai dengan yang mengerjakan tepat waktu, karena penilaian tugas itu bermacam-macam, ada ketepatan waktu, cara menjawab dan lain sebagainya ya. Saya selalu memberikan toleransi kepada Anda. Kalau memang Anda terkendala masalah internet dan lain-lain, ya saya kira masih ada waktu begitu ya. Tetapi kalau Anda mengerjakannya sangat lama, itu saya kira zaman sekarang itu tidak mungkin itu. Mengerjakan satu tugas hanya 3 pertanyaan, Anda jawabnya sampai berbulan-bulan gitu ya. Sebenarnya itu bisa Anda selesaikan dalam waktu mungkin hanya 1 hari saja begitu. Baik, saya kira untuk hari ini cukup ya. Ini saya rekam, jadi nanti presensi dan lain-lain gitu ya. Itu bisa saya cek dari sini ya. Meskipun ya sekali lagi saya sampaikan, kalau masalah presensi saya tidak begitu apa namanya tidak begitu memperhatikan, kecuali ketika saya panggil Anda tidak ada, kemudian ketika saya minta untuk menjawab Anda tidak menjawab dan lain sebagainya. Nah itu baru ada penilaiannya ya. Baik, terima kasih atas partisipasinya untuk kuliah pada hari ini ya. Oh ya, sekedar informasi, semester depan itu kemungkinan kita akan melakukan perkuliahan secara blended ya. Jadi mungkin 50% di kelas, 50% di apa namanya di rumah gitu ya. Nah, nanti akan
kami akan menyampaikan beberapa informasi terkait perkuliahan itu. Makanya kalau Anda sudah bisa ke Jogja, saya kira tidak ada salahnya Anda siap-siap untuk datang ke sini gitu ya. Kecuali yang benar-benar berhalangan ataupun terkendala persoalan kesehatan dan lain-lain gitu ya. Mungkin Anda bisa tetap berada di rumah gitu. Yang jelas untuk ke depan insya Allah sudah akan mulai dibuka kelas secara offline meskipun masih terbatas begitu ya. Mungkin nanti akan diserahkan dosennya masing-masing gitu ya. Mungkin seumpamanya hari ini yang presensi nomor 1 sampai nomor 15 gitu semuanya masuk kelas. Yang 15 sampai 20 nanti gitu ya. Terus kemudian minggu depan sebaliknya yang nomor 16 sampai nomor 20 masuk, yang 1 sampai 15 dari rumah begitu dan lain sebagainya. Nah, itu akan diserahkan masing-masing kepada dosen ya. Sehingga kalau Anda sudah berada di Jogja gitu, nanti tidak ada alasan lagi Anda tidak bisa akses internet dan lain-lain gitu. Karena di Jogja saya kira untuk mencari wifi gratis itu sangat mudah, Anda bisa datang ke kampus juga gitu ya. Dan bagi Anda semester atas yang mungkin sudah mengikuti atau mengikuti kuliah ini juga bisa datang ke Perpus, karena Perpus sudah buka terutama untuk mereka yang sedang menulis skripsi. Nah, itu sangat penting ya. Karena itu kalau Anda baru datang ya jangan lupa kalau perlu tes COVID dulu gitu ya, atau karantina dulu gitu ya. Itu saya kira informasi dari saya, sekedar tambahan saja gitu ya. Saya selaku wakil dekan sekaligus pengajar mata kuliah ini berharap kita semua dalam kondisi sehat dan semester depan sudah bisa tatap muka di dalam kelas seperti biasa. Mari kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan lafaz hamdalah bersama. Alhamdulillah. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Taqabbalallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sir. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama ya. Oke.